Hujan deras sejak pagi membuat beberapa kawasan di Cilegon, Banten banjir. Jalan menuju gerbang tol Cilegon Barat terendam sekitar 50 cm sehingga membuat gerbang tol ditutup sementara sejak pukul 11.45. Kendaraan dialihkan keluar gerbang tol Merak. Banjir juga merendam sejumlah kawasan dan menghanyutkan beberapa mobil. Intensitas hujan yang tinggi membuat air sungai meluap ke permukiman warga. Banjir juga terjadi di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat karena hujan deras dalam waktu yang lama. Warga Dusun Pangana yang terjebak di rumahnya dievakuasi petugas dari BPBD dan Polres Mamuju Utara dengan menggunakan rakit dari batang pisang dan perahu kayu. Warga dievakuasi ke pos pengungsian dan mendapat bantuan bahan pokok. Sejumlah dusun masih terisolir dengan ketinggian banjir mencapai 3 meter dan belum bisa dicapai petugas karena arus yang deras. Dua kelompok remaja tawuran selepas sahur di kawasan Pagedangan, Tangerang, Banten. Tawuran berlangsung sekitar 30 menit dan baru bubar setelah polisi datang. Polisi tidak menangkap satupun pelaku tawuran dan hanya menyita petasan yang tertinggal termasuk pelontar petasan modifikasi. Saudara-saudara, berikut akan saya sampaikan beberapa data yang kita dapatkan dari kinerja data selama 24 jam terakhir. Jumlah spesimen yang kita periksa sampai dengan saat ini sebanyak 116.861 spesimen. Ini berasal dari 86.061 orang pasien. Kemudian kasus positif terkonfirmasi bertambah 395 orang. Sehingga menjadi 11.587 orang. Kasus konfirmasi positif COVID-19 yang sembuh bertambah 78 orang sehingga menjadi 1.954 orang. Kasus yang meninggal bertambah 19 orang sehingga menjadi 864 orang. Pasien ODP akumulasi sampai dengan saat ini adalah 238.178. Dari data ini, kemungkinan besar bahwa yang sudah selesai kita observasi dan kemudian sudah selesai pemantauannya sekitar hampir 200.000. Oleh karena itu tinggal sebagian saja yang memang proses pemantauannya belum selesai. PDP 24.020 orang. Ini keseluruhan sedang dalam proses untuk konfirmasi laboratorium dengan menggunakan PCR. 331 kabupaten kota telah terdampak di 34 provinsi. Kalau kita lihat sebaran pasien sembuh yang paling banyak adalah di DKI Jakarta 632, kemudian Sulawesi Selatan 199, Jawa Timur 178, Jawa Barat 159, dan Bali 159. Dari total keseluruhannya adalah 1.954 orang. Saudara-saudara, inilah yang kemudian bisa kita sampaikan. Mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19. Mari kita putuskan penularan COVID-19. Kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di antaranya di Kecamatan Palangga dan Kecamatan Somba Opu. Padahal hari ini merupakan hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran virus corona. Banyak warga tidak patuh dan tetap nekat keluar rumah meski bukan urusan mendesak. Kepadatan lalu lintas pun terjadi di titik-titik perbatasan antara Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Masyarakat yang sementara melintas di Kabupaten Goa diberitahukan bahwa hari ini, Senin tanggal 4 Mei 2020,
Kabupaten Goa telah diberlakukan PSBB. Antrean kendaraan semakin mengular saat petugas memeriksa suhu tubuh dan kelengkapan surat kendaraan setiap pengendara. Jadi kami prioritaskan yang bisa melintas hanya pegawai bank, kemudian logistik, puskesmas, apotek, dan konstruksi. Jadi untuk hari ini kami suruh pulang. Jadi belum kami kasih surat teguran, tapi besok mulai kita tahan dan kami akan kasih surat teguran. Ada 13 wilayah yang dijaga ketat petugas untuk memastikan agar warga tetap di rumah. Seluruh akses masuk Kabupaten Goa juga ditutup. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.